Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pegawai Histeria yang subscribernya nggak seberapa ini. Oke, jadi Pegawai Histeria kali ini akan menceritakan sebuah cerita pengalaman kisah nyata yang pernah dialami oleh salah satu subscriber Pegawai Histeria yang bernama Aye. Aye ini berasal dari kota Jepara. Tepat di bulan Maret tahun 2019, si Aye berhasil menyelesaikan pendidikannya di salah satu perguruan tinggi negeri Semarang. Tak berselang lama, Aye ditawari pekerjaan oleh teman semasa kecilnya untuk mengelola salah satu perusahaan. Kebetulan orang tua temannya ini memiliki perusahaan yang cukup besar di kota Jepara. Aye pun diberi kepercayaan untuk menjadi HRD di perusahaan tersebut. Karena mendengar hal itu, orang tua si Aye ini sangat senang karena Aye tidak perlu bekerja di luar kota. Aye dan temannya mulai membenahi tatanan di perusahaan dan memodernisasi sistem perusahaan. Aye mulai merancang promo agar menarik pelanggan dan dapat meningkatkan penjualan perusahaan. Pada saat itu, Aye meminta tolong kepada 3 orang karyawan di situ, sebut saja AF, YL, dan SR, untuk memasang banner promo di papan reklam yang berada di samping perusahaan. Si SR ini pun tergesa-gesa naik melalui tangga bangunan yang menopang papan reklam tersebut. Nah, saat menaiki tangga dengan tergesa-gesa, tanpa sengaja kaki SR ini menyenggol kabel listrik yang sudah terkelupas atau terbuka, apalah ya, pokoknya itulah. Seketika SR tersetrum aliran listrik dan jatuh dari lantai 3 bangunan tersebut. SR seketika itu tidak sadarkan diri dan langsung dibawa ke rumah sakit. Setelah kondisinya membaik, si SR pun mengundurkan diri dari perusahaan. Menurut Abah Yaiku ini orang pinter di sana lah, jadi dia bisa melihat gitu. SR ini seharusnya menjadi korban tumbal Nyi Roro Kidul. Tetapi karena isi kepalanya tidak lengkap, sedikit boyong dalam bahasa Jawa, sukma SR yang tadinya dibawa ke pantai selatan dikembalikan lagi ke jasadnya. Nah, setelah berselang 1 bulan, terjadi lagi kecelakaan, kali ini melibatkan motor dan truk dam di depan perusahaan tersebut. Kakek pengendara motor meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Kepolisian pun langsung menyelidiki kasus tersebut dan melihat rekaman CCTV di perusahaan. Saat memutar rekaman CCTV, mereka melihat kakek pengendara motor seakan membelokkan setang motornya tepat di ban belakang truk dam. Kakek tersebut jatuh dan kepalanya membentur aspal jalan yang mengakibatkan kakek tersebut meninggal dunia. Setelah kejadian-kejadian mengerikan itu berlalu, si Aye ini masih sangat rajin bekerja di perusahaan tersebut. Hingga pada suatu saat, si Aye ini sering berbeda pendapat dengan pemilik perusahaan mengenai pengelolaan perusahaan. Nah, menurut si Aye, jika karyawan melakukan kesalahan tidak perlu dibentak atau dimarahi habis-habisan. Karyawan cukup dinasehati dan dipastikan jangan sampai mengulangi kesalahannya lagi. Si Aye ini pun memberanikan diri menyampaikan pendapatnya kepada pemilik perusahaan mengenai sistem pengelolaan tersebut. Pembicaraan semakin memanas dan adu argumen tidak terelakkan lagi. Beberapa hari setelah perdebatan itu, Aye datang menemui pemilik perusahaan dan meminta maaf atas sikapnya yang kemarin. Dan tidak disangka ternyata petaka dimulai dari peristiwa tersebut. Aye memang memiliki penyakit batuk-batuk sedari dulu, tetapi setelah peristiwa perdebatan itu, penyakit batuk-batuk Aye semakin parah. Nah, pada hari Jumat itu, si Aye terbangun dengan keadaan badan sempoyongan. Rasa nyeri perlahan-lahan Aye rasakan di sekujur tubuhnya. Namun Aye tidak peduli, ia tetap memaksakan diri untuk berangkat kerja dengan wajah sedikit pucat. Sesampainya di perusahaan, salah satu karyawan pun menegurnya. "Pulang aja mas," katanya. "Sebentar lagi, pekerjaanku masih belum selesai," jawab si Aye. "Wajahmu pucat, pulang aja dan istirahat," ucap karyawan tadi. Nah, sekitar pukul 11 si Aye pun pulang. Sesampainya di rumah, tubuhnya langsung ambruk di atas kasur. Badannya yang semakin panas dan penyakit batuk-batuknya semakin parah serta hilangnya nafsu makan. Nah, keesokan harinya si Aye pun dibawa ke dokter dan diperiksa. Dan Aye didiagnosa sakit tifus.
Setelah meminum obat, keringat mengucur deras dari badan si Aye. Aye pun terus berganti pakaian hingga 5 kali pada hari itu. Aye memejamkan mata dan bermimpi bertemu 3 orang anak kecil berlari-larian mengelilinginya. "Kak, ayo ikut," ucap anak-anak itu sembari mereka menarik tangannya si Aye. Aye pun menjawab, "Moh-moh," sambil menghempaskan tangannya. Nah, pada malam berikutnya, Aye kembali mimpi didatangi oleh 3 orang perempuan. 2 di antara mereka memiliki wajah yang sangat mirip. Ya, kembar gitulah. "Mas, ayo melu," ucap ketiga perempuan itu sembari menarik tangan si Aye. Aye pun menjawab, "Moh-moh," sembari menghempas tangan mereka. Semakin lama badan si Aye ini kondisinya semakin memburuk. Nah, pada malam selanjutnya, Aye berbaring di kamar ditemani oleh ibunya yang berulang kali mengganti handuk kompres di keningnya. Sekitar tengah malam, Aye melihat sosok perempuan berambut panjang mengenakan pakaian putih lusuh serta ada lubang menganga dipenuhi belatung menembus perutnya. Sosok itu melayang menembus tembok kamarnya. Air matanya pun menetes karena ketakutan. Aye mulai menangis histeris melihat perempuan itu melayang-melayang mendekatinya. "Kenapa, Nang?" tanya ibu Aye pada saat itu. Seketika sosok itu menghilang. Keesokan harinya, Aye dibawa orang tuanya ke tempat salah satu pengobatan alternatif di kota Jepara, yaitu di tempat Pak Wahyudi. Tiba-tiba Pak Wahyudi bertanya, "Loh Nang, bosmu kok ngono?" "Pripun Pak?" balas bapak Aye dengan raut muka penasaran. "Wis metu ae, bosmu ora beres," jawab Pak Wahyudi pada saat itu. Setelah berobat, Aye pun pulang dengan membawa obat herbal untuk dioleskan ke seluruh tubuhnya. Tulang dari hewan babi untuk dikuburkan di sekeliling rumah si Aye sebagai pagar gaib, dan minyak hewan babi untuk diletakkan di kamarnya. Beberapa hari berlalu, kondisi si Aye ini semakin memburuk, disertai batuk-batuk hebat, dan berulang kali memuntahkan lendir hijau menyerupai nanah. Pada sore hari menjelang maghrib, Aye tidur sebentar karena beberapa hari semenjak sakit, sangat susah memejamkan mata. Lalu Aye melihat sosok makhluk tinggi, besar dan hitam berteriak di depan rumahnya. "Titeni kue, mengko bengi tak gruduk wong akeh," ucap makhluk itu. Kalian artikan sendiri ya guys. Nah, pada malam harinya Aye hanya ditemani oleh 2 orang tantenya dan 3 orang sepupunya yang masih kecil-kecil. Karena orang tua si Aye harus bekerja berjualan di warung makan. Waktu itu jam menunjukkan pukul 10 malam. Sosok makhluk besar dan tingginya melebihi rumah, matanya begitu besar merah menyala, taringnya besar dan lancip, tubuhnya hitam dipenuhi bulu-bulu, dan baunya anyir seperti darah. Aye pun meneteskan air mata karena ketakutan. Aye semakin menangis histeris saat melihat makhluk itu datang bersama banyak orang dan mereka mengelilingi rumah si Aye tersebut. Aye melihat ada sundel bolong, anak-anak, perempuan-perempuan muda, dan bahkan kakek yang mirip saat kecelakaan di depan perusahaan 1 tahun yang lalu. Kakek itu mengenakan pakaian putih bercelana pendek dan keluar darah dari kepalanya. Dan ciri-cirinya itu sama persis dengan kejadian yang pernah si Aye lihat pada kecelakaan saat itu. "Nyebut Nang, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim," ucap tantenya sambil mencoba menenangkan si Aye. Si Aye terus menangis histeris dilanda ketakutan sambil berusaha zikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tante si Aye pun langsung menelepon orang tuanya meminta untuk segera pulang karena anaknya ini udah menangis histeris tidak bisa ditolong lagi. Sesampainya di rumah, ibunya langsung memeluk si Aye sambil menangis. Sepanjang malam si Aye dan orang tuanya terjaga hingga fajar tiba. Mereka langsung berangkat ke rumah Pak Wahyudi karena Pak Wahyudi ini yang membantu mengobati si Aye tersebut. Kira-kira apa yang terjadi selanjutnya? Apakah si Aye bisa sembuh atau malah dibawa untuk menjadi tumbal Nyi Roro Kidul? Nantikan ceritanya di part kedua ya guys. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ke teman-teman kalian semua.